Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Cahyaningrum. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks negosiasi. Kita akan membahas tentang pengertian dari teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi ini bisa diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Kemudian, teks negosiasi ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama memiliki partisipan. Kemudian ciri-ciri yang kedua mencari jalan tengah atas permasalahan. Ciri-ciri yang ketiga mengarah pada tujuan praktis. Yang keempat memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang terakhir menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian ada unsur-unsur dari teks negosiasi. Unsur-unsurnya apa aja sih? Yang pertama itu adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan juga penawaran. Dan yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Kemudian, dalam melakukan negosiasi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu, dilakukan dengan santun. Yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan. Yang ketiga, saling menguntungkan. Dan yang terakhir, kesepakatan bersifat praktis. Kemudian, ada struktur teks negosiasi yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan maupun salam pembuka untuk mengawali sebuah negosiasi. Yang kedua, adanya permintaan atau pengajuan. Yang ketiga, pemenuhan. Pemenuhan ini lebih fokus pada penyedia barang dan jasa. Apakah ia dapat memenuhi permintaan dari pihak pertama atau tidak. Yang keempat, penawaran. Jika harga yang ditawarkan tidak cocok, maka pihak pertama bisa menawarkan negosiasi. Yang kelima, persetujuan. Persetujuan dilakukan ketika proses tawar-menawar disetujui oleh penyedia barang dan jasa. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup ini sudah terjadi kesepakatan antara pihak pertama yaitu penyedia barang dan jasa dan pihak kedua. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, kaidah kebahasaan ini ditandai oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keberadaan kalimat berita, tanya, dan perintah yang hampir berimbang. Contoh dari kalimat berita itu adalah jarak antara bandara dengan kabupaten tempat tinggal saya jauh, Bu. Nah, itu contoh kalimat berita. Kemudian contoh dari kalimat tanya itu ada, kalau boleh tahu kapan penutupan, Bu? Ditandai dengan tanda tanya. Dan kalimat perintah, contohnya, Ibu bisa pulang besok paginya. Ditandai dengan tanda seru. Kaidah kebahasaan yang kedua, menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Ditandai dengan kata minta, harap, dan mudah-mudahan. Contohnya, tolonglah Bu, saya jauh Bu. Nah, itu contoh kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Yang ketiga, banyak menggunakan kalimat bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata jika, bila, kalau, seandainya, dan apabila. Contohnya terdapat dalam kalimat di atas. Aduh Bu, kalau besoknya tidak terkejar Bu, kan saya jauh. Bagaimana kalau saya pulangnya sore? Boleh nggak Bu? Nah, itu merupakan contoh dari kalimat bersyarat. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir, banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Konjungsi penyebaban ini ditandai dengan kata karena, sebab, oleh karena itu, sehingga, dan akibatnya. Contohnya terdapat dalam kalimat, maaf Bu, sepertinya Ibu tidak bisa pulang lebih awal karena kita masih ada pos tes dan penutupan pada hari tersebut Bu. Bagaimana kalau Ibu pulangnya setelah penutupan? Nah, itu merupakan contoh dari kalimat yang terdapat konjungsi penyebaban atau kausalitas. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.